Jiang Yao berkata sambil tersenyum di depan publik, pemuda ini adalah dokter kerajaan saya. Saya tidak tahu di mana dia menyinggung nona muda Anda, atau apakah Anda pikir Anda tidak ingin saya baik-baik saja? Begitu kata-kata ini keluar, adegan itu berseru. Beberapa orang bergumam, apakah anak ini dokter di rumah sakit hari ini? Orang-orang yang hadir tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi mereka tidak tahu. Tetapi mereka semua tahu bahwa ada dokter ajaib di sekolah kedokteran hari ini, dan kultivasi hanya mengubah alam ilahi, yang pada dasarnya konsisten dengan Lintian saat ini. Selain kata-kata Jiang Yao, kami memiliki lebih banyak keraguan bahwa Lintian adalah dokternya. Melihat Jiang Yao mengatakan itu, beraninya dia merampok Lintian, Hei Suiyu hanya bisa berkata dengan malu, Nona kedua, Anda salah paham, Nona kami, hanya ingin mengundangnya. Silahkan. Bagaimana perasaan saya seperti Anda akan melakukannya? Jiang Yao berkata sambil tersenyum. Aku hanya bercanda dengannya, katanya canggung. Oh, apakah itu benar? Ya, tolong jangan khawatir tentang itu. Batu giok salju hitam itu dengan hormat, di dalam hati menjadi sangat tertekan. Itu bagus. Saya harap Anda tidak mempermalukannya, atau penyakit saya akan berakhir. Jiang Yao berkata sambil tersenyum. Tidak, jangan khawatir. Anda kembali dan beritahu nona muda Anda bahwa pemuda ini adalah dokter kerajaan saya. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan pergi ke Menshang Yunshou. Ketika mereka mendengar ini, mereka jelas tahu bahwa Jiang Yao ingin memperingatkan Jiang Ziruo, dan Hei Suiyu tidak bodoh. Mereka segera berkata, aku akan memberitahunya. Dengan itu, Hei Suiyu pergi dengan cara abu-abu, tetapi sebelum dia masuk ke dalam, dia melihat Xia Lintian secara khusus, dan akhirnya menghilang. Jiang Yao di kursi sedan menertawakan Lintian, yang tidak jauh. Tuan Lin, saya sudah lama tidak melihat Anda. Bisakah kamu pergi ke Menshang? Lintian melihat bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, dan kemudian ditemani oleh Xie Daotian, dia pergi ke rumah Jiang Yao bersama pemilik kursi sedan. Namun, setelah berita menyebar di kota, orang-orang bertanya-tanya apakah Lintian benar-benar peduli dengan penyakit Jiang Yao. Namun, di rumah Jiang Ziruo, seorang wanita, duduk di sana. Seperti seorang ratu, menikmati beberapa orang memijatnya dan mengayunkan kipas. Di depannya berdiri He Feng, yang berkeringat. Wanita ini adalah Jiang Ziruo. Dia menatap He Feng dan berkata, aku berkata kepadamu, kamu adalah penguasa kota, atau aku membantumu memperjuangkannya. Aku memberimu uang tahun ini. Apa yang terjadi? Sekarang tidak tahu berterima kasih? Tiga nona, aku tidak tahu berterima kasih. He Feng menjelaskan dengan tergesa-gesa, tetapi dia sangat tertekan. Oh, lalu mengapa Anda lari ke ibu kota Yunshou untuk menyapa dan membiarkan Xie Daotian pergi? Jiang Ziruo menatap He Feng dengan dingin. Seperti yang baru saja saya katakan, saya pergi ke kantor dokter karena suasana hati saya sedang buruk dan hampir mati. Akibatnya, orang-orang di Shuimen menyembuhkan saya hari itu, dan saya tidak bisa memakainya lagi. Selain itu, Dr. Sui berdiri di sana, jadi saya harus pergi ke pemerintah Yunshou untuk menyingkirkan tuduhan terhadap Xie Daotian. He Feng menjelaskan dengan gelisah. Jiang Ziruo berkata dengan setengah percaya diri, Dr. Sui. Bagaimana dia bisa menakut-nakuti Anda ketika dia tidak terluka dan dikatakan mati kapan saja? Dia siap. Itu dan puncak ketat Zhang Dao, Jahe Zi jika tidak menyalurkan, dia baik. Iya. He Feng mengangguk, dan Jiang Ziruo berkata dengan dingin, saya telah mengirim seseorang untuk mengundang seseorang dari Watergate hari itu. Ketika dia datang, saya akan menginterogasinya dengan baik. Jika kamu mengatakan ada jalan keluar besar dengannya, aku akan membuatmu hidup seperti kematian. Dan Feng Leng selanjutnya, kamu pergi mengundang dokter itu? Dokter macam apa? Itu hanya arogansi sekolah yang menurun. Jiang Ziruo sama sekali tidak menganggap serius Lintian, tetapi dia hanya ingin memberi Lintian pelajaran dan memberitahu dia konsekuensi dari menyinggung keluarga Suo. Tetapi dia Feng ragu-ragu, tetapi Dr. Sui dan murid-muridnya mengatakan bahwa keterampilannya lebih baik daripada mereka. Dr. Sui dan murid-muridnya memiliki hubungan yang buruk dengan saya. Secara alami, mereka hanya berbicara omong kosong. Apakah menurut Anda apa yang mereka katakan itu benar? Jiang Ziruo mencibir dan berpikir dia Feng naif, sangat mudah untuk ditipu. He Feng tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia hanya bisa berkata, 3 wanita muda bijaksana. Jiang Ziruo mencibir, bijaksana? Bukankah kamu menyabotas rencanaku? Saya harus menemukan cara untuk membersihkannya, terima kasih Tuhan. Feng ragu-ragu dan berkata, Nona 3, tujuanmu adalah dokter ajaib itu. Dia telah datang ke kota.
Mengapa Anda ingin berterima kasih kepada Tuhan untuk itu? Apakah kamu lupa siapa Xie Daotian? Jahit Zi itu jika menatap, dan Feng langsung malu, aku lupa dia adalah dokter kerajaan dua wanita muda. Bahkan jika kamu tahu itu, kamu harus mengerti bahwa aku berurusan dengan Xie Daotian. Kecuali Watergate hari itu terutama karena dia keras dan tidak kembali padaku. Hi Feng tidak berani mengatakan sepatah kata pun setelah mendengarkan. Dia hanya bisa berdiri diam, dan kemudian Hei Suiyu kembali. Lihat giok salju hitam tangan kosong tapi kembali, Jahezi itu jika alisnya terkunci rapat, bagaimana? Apakah Anda tidak membawanya kembali? Hi Feng juga penasaran ingin melihat Hei Suiyu. Bagaimanapun, cara Hei Suiyu sangat kejam. Selama Jiang Ziruo memerintahkan, dia akan menyelesaikannya. Tapi sekarang Hei Suiyu kembali sendirian. Tidak hanya dia mengalami kecelakaan dengan Feng, tetapi juga orang lain yang melayani Jiang Ziruo penasaran untuk melihat Hei Suiyu. Batu giok salju hitam terlihat jelek, 3 nona, Anda turun kejahatan saya. Menghukummu? Apa maksudmu? Bisakah itu menjadi alam ilahi kecil, atau dapatkah Anda membawanya? Jiang Ziru tidak senang. Dia bukan apa-apa, tapi wanita kedua muncul. Batu giok salju hitam berkata dengan muram. Jiang Ziru menatap, apa? Dia muncul? Bagaimana bisa? Hei Suiyu juga berpikir itu tidak mungkin, tapi dia menjelaskan, wanita kedua berkata bahwa anak itu adalah dokter kerajaannya. Jika sesuatu terjadi padanya, dia akan pergi ke rumah Yun Zhou, atau bahkan arti aslinya, untuk menyalahkanmu karena telah membasmi semua dokter kerajaan di sekitarnya. Wajah Jiang Ziruo sangat berubah. Meskipun dia tahu bahwa dia hebat hak, akan menjadi dosa besar untuk memberitahu semua orang bahwa dia tidak ingin Jiang Yao menjadi lebih baik. Hi Feng menatap wajah Jiang Ziruo, dan berkata dengan cepat, Nona 3, sebelum Xie Daotian di penjara, orang-orang di Menshang curiga bahwa tidak ada seorang pun di wanita kedua yang menemui dokter. Sekarang jika Anda ingin menyelesaikan masalah dalam diam, orang-orang di Menshang tidak akan senang. Jiang Ziruo menatap Hi Feng. Apakah saya ingin Anda mengajari saya? Hi Feng tidak berani mengatakan sepatah kata pun sekaligus, dan Hei Suiyu juga berkata, Nona 3, itu benar untuk mengatakan sesuatu kepada Tuan Kota. Di masa lalu, terima kasih kepada Tuan Kota telah membuat orang lain meragukan Anda. Sekarang jika Anda melawan anak itu, saya khawatir pemerintah Yun Zhou akan berpikir Anda ingin membasmi orang-orang di sekitar Nona 2. Kata Jiang Ziruo. Hei Suiyu tahu bahwa Long Fan adalah seorang kultivator hantu, dan api di tubuh Jiang Yao dikendalikan olehnya, jadi dia buru-buru pergi mencari pria itu. Kemudian, penggemar panjang mengenakan jubah hitam, topeng hitam di wajahnya, dan sepasang sarung tangan hitam. Tetapi ketika kami sampai di aula, kami segera menyingkirkan momentum kami dan berkata dengan hormat kepada Jiang Ziruo, Nona 3, saya tidak tahu apakah Anda ingin datang kepada saya. Ada apa dengannya? Mengapa dia bisa keluar dengan selamat? Jiang Ziruo menatap, dan Long Fan ragu-ragu, tepat ketika saya sedang menonton di dekat rumahnya, tiba-tiba sebuah napas mengganggu saya. Ketika saya diusir, saya menemukan bahwa itu adalah wanita tua itu. Jiang Ziruo berkata, kamu telah dibawa pergi. Penggemar panjang berkata dengan wajah malu, ya, ketika saya kembali ke posisi semula, dia telah membawa orang kembali ke Menshan. Jiang Ziruo bertanya setelah mengetahui bahwa segala sesuatunya sedang terjadi, dapatkah kamu mengendalikan api di tubuhnya? Long Fan terlihat gugup. Jiang Ziruo berkata, katakan yang sebenarnya. Sejak terakhir kali, aku tidak bisa merasakan monster apiku lagi. Aku tidak tahu apakah itu penggunaan sihirnya untuk memblokir masalah, atau tidak. Kata penggemar panjang gelisah. Jika Jiangxi mendengar ini, seluruh orang mulai panik, jadi dia bangkit dan berjalan di sana dan berkata, pergi ke rumahnya. Semua orang terkejut, dan Jiang Ziruo memandang mereka, apa yang kamu lihat? Pergi. Semua orang segera mengikuti Jiang Ziruo untuk pergi bersama. Lin Tian ada di aula Jiang Yao saat ini, dan bulan jahat itu memandang Lin Tian seolah-olah dia sedang melihat harta karun dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lin, keterampilan medis Anda benar-benar luar biasa. Lin Tian kian tersenyum rendah hati, rata-rata. Jangan rendah hati. Aku sudah mendengar semua tentang hari ini. Bulan jahat menertawakan Lin Tian, dan Lin Tian berkata, apa yang terjadi hari ini? Ya, kamu mengalahkan 4 murid Dr. Sue dan menariknya kembali dari ambang kematian. Sebelum itu, Anda menyelamatkan nona muda kami. Anda mengatakan bahwa rumah Yun Zhou ini mengklaim sebagai yang kedua dalam keterampilan medis, dan siapa yang berani menjadi yang pertama? Bulan jahat memuji jalannya. Lin Tian tersenyum dan tidak berbicara,
tetapi Jiang Yao, yang sedang duduk di sana dengan kerudung di wajahnya, berkata sambil tersenyum, "Ibu mertua, cepatlah membawakan teh untuk orang lain, jangan hanya mengatakannya." Bulan jahat yang gelap malu untuk kembali ke akal sehatnya. Dia dengan cepat membawa teh ke tepi hutan dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, saya sangat senang sehingga saya lupa memberi Anda air." "Tidak ada." Lin Tian tersenyum, dan Jiang Yao menatap Xie Daotian lagi. "Kamu bekerja keras. Tidak sulit." Xie Daotian berkata dengan sopan, dan Jiang Yao menatap Lin Tian lagi. "Terima kasih, Tuan Lin, kali ini, atau saya akan memikirkan bagaimana cara mengeluarkan Anda dari Menshan." Xie Daotian berkata sambil tersenyum, "Ya, Dr. Lin telah banyak membantu saya. Kamu tidak hanya, ketika dia muncul, tidak hanya menyembuhkanku, tetapi juga biarkan aku menemukan kesempatan untuk tampil di depanmu." Jiang Yao berkata sambil tersenyum. Ketika Xie Daotian mendengar ini, dia bertanya, "Nona kedua, apakah kamu akan berhenti bersembunyi? Cederanya sudah sembuh. Apakah saya akan bersembunyi seumur hidup?" Jiang Yao berkata sambil tersenyum, dan Xie mengangguk, "Itu benar." Tetapi Jiang Yao memandang Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Lin, datanglah ke rumah Yun Shou bersamaku di malam hari. Saya akan memperkenalkan Anda kepada ayah saya dan mereka, dan saya akan memberi Anda seorang petugas medis sebagai pion. Dengan cara ini, aku tidak berani menyentuhmu dengan tuan kota dan saudara perempuanku." Lin Tian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jiang Yao tersenyum canggung. "Saya tahu pejabat ini bukan apa-apa bagi Anda, tetapi di prefektur Yun Shou, saya masih menginginkannya. Tetapi jika kamu benar-benar tidak mau, aku akan memberitahu ayahku tentang hal itu." Lin Tiangang hendak berbicara ketika suara seorang gadis pelayan datang dari luar. "Nona, Nona tiga, mereka ada di sini." Jiang Yaoleng setelah tenang berikutnya dengan bebas berkata, "Datang sangat cepat." Bulan jahat yang gelap kemudian menyingkirkan kesuraman untuk turun, pengunjung itu tidak baik. "Jangan impulsif, ibu mertua. Mari kita lihat apa yang mereka inginkan." Singkatnya, Jiang Yao segera mengumpulkan momentum bulan jahat. Pada saat ini, Jiang Ziruo dengan He Feng, serta giok salju hitam, dan kipas naga muncul. Lihat Jiang Zi ini, jika melihat Jiang Yao tersenyum penuh wajah, "Dua kakak perempuan, kamu akhirnya bisa keluar. Terima kasih kepada Tuan Tuolin, saya hampir dalam keadaan sehat." Jiang Yao berkata sambil tersenyum. Jiang Ziruo terkejut di dalam hati, dan kemudian memberitahu penggemar naga, "Lihat, apakah kamu masih di sana?" Long Fan berpikir bahwa jarak sedekat itu harus dirasakan, tetapi ketika dia sampai di Menshan, meskipun dia sangat dekat dengan Jiang Yao, nyala apinya benar-benar menghilang. Ini membuat penggemar lama cemas, dan juga memberitahu Jiang Ziruo, "Nona, saya sudah sangat dekat, tetapi saya tidak bisa merasakan hantu api saya." Mendengar ini, Jiang Ziruo terkejut, tetapi ketika dia melihat Lin Tianxi, dia berkata sambil tersenyum, "Seberapa kuat keterampilan medis anak ini?" Lin Tian tidak berbicara, tetapi Xie Daotian berkata sambil tersenyum, "Nona tiga, keterampilan medisnya pasti yang terbaik di Yunshou. Yang terkuat?" "Terima kasih, Tuhan." "Apakah Anda mengatakan bahwa Jiang Ziruo berkata dengan senyum skeptis?" "Sungguh." Xie Daotian berjanji, dan Jiang Ziruo tertawa, "Kan?" Menghadapi pertanyaan Jiang Ziruo, Xie Daotian tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan Jiang Yao berkata sambil tersenyum, "Tiga adik perempuan, mereka adalah tamuku, kamu tidak perlu mempermalukan mereka seperti ini." Jiang Ziruo tersenyum, "Saudari kedua, tamumu, itu tamuku, bagaimana aku bisa mempermalukan mereka?" "Apakah itu?" Jiang Yao tertawa, sementara Lin Tian berseru, "Tidak damai di Menshan Yunshou." Jiang Ziruo kembali ke Jiang Yao dan berkata, "Kakak kedua, ayah akan sangat senang jika dia tahu kamu dalam kondisi baik. Aku akan menemuinya nanti." Jiang Yao sepatah kata membiarkan Jiang Ziruo di hati terkejut gelap, tetapi wajahnya hanya bisa tersenyum dan berkata, "Baris itu, aku tidak akan mengganggu saudari kedua." Kemudian Jiang Ziruo membawa semua orang pergi, sementara penggemar lama menatap Lin Tian dengan aneh. Adapun bulan jahat yang gelap, setelah melihat orang-orang ini pergi, dia berkata, "Ketiga anak muda ini wanita jelas di sini untuk mengeksplorasi kebenaran. Biarkan dia menjelajah. Aku akan memasuki Menshan Yunshou nanti." Jiang Yao tidak peduli. Setelah berkat bulan jahat, Jiang Yao memandang Lin Tian dan berkata, "Tuan Lin, bisakah Anda pergi ke rumah Yunshou di malam hari?" Saya berkata, "Saya tidak tertarik pada itu, tapi terima kasih, Nona Jiang." Setelah Lin Tian mengatakan ini, Jiang Yao sedikit tersesat, tetapi dia masih berkata sambil tersenyum, "Tidak peduli apa, kamu akan selalu menjadi temanku. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Saya akan."
Setelah Lin Tian selesai, dia pergi dari sini, dan Xie Daotian segera pergi. Namun, bulan jahat menatap punggung Lin Tian dan berkata, "Nona, sepertinya dia tidak suka tinggal di sini. Bukannya dia tidak ingin menjadi laki-laki saya, hanya seorang dokter gratis." Jiang Yao tersesat. Bulan jahat yang gelap tiba-tiba menyadari, jadi barusan wanita muda itu ingin menariknya. "Ya, saya ingin ayah saya mengatur kantor untuknya, sehingga saya dapat membiarkan dia mengikuti saya lagi, tetapi sekarang tampaknya dia tidak ingin tinggal di rumah saya." Jiang Yao berseru. Namun, bulan jahat yang gelap ragu-ragu dan berkata, "Jika Anda benar-benar ingin mendapatkannya, saya pikir lebih baik mulai dari gerbang Tianshui." "Gerbang Tianshui? Apa yang terjadi?" Satu persatu, bulan jahat neraka menceritakan kisah bahwa Lin Tian memimpin gerbang Tianshui untuk menantang gerbang Tongbao. Setelah mendengar penjelasan tentang bulan jahat yang gelap, Jiang Yao bertanya, "Gerbang Tianshui, apakah ini yang pertama?" Setelah dikalahkan oleh aliansi surga dan zaman kuno, itu menjadi yang tidak diketahui? "Ya, saya sudah memeriksa. Ini benar-benar ini," kata bulan jahat. Jiang Yao mengerutkan kening, gerbang Tongbao ini juga merupakan salah satu dari 10 gerbang utama aliansi Tiangu. Jika dia melakukan ini, dia tidak akan takut orang-orang aliansi Tiangu mengganggunya. "Nona, saya pikir begitu dengan Anda, tetapi aneh bahwa aliansi surga dan zaman kuno tampaknya berada dalam depresi baru-baru ini. Tidak ada yang akan menyelesaikannya." Bulan yang gelap dan jahat sangat membingungkan. "Oh, apakah itu? Kemudian Anda dapat menyelidiki apa yang terjadi?" "Iya." Bulan jahat yang gelap kemudian pergi, dan mata Jiang Yao bersinar dengan cahaya aneh. "Tuan Muda Lin, apakah Anda begitu takut dengan aliansi Tiangu dan balas dendam sekte-sekte itu?" Tidak hanya Jiang Yao, tetapi juga Lin Tian membawa Tian Shuimen untuk menantang Tongbao Men, yang telah menimbulkan kecurigaan banyak keluarga, klan, dan bahkan Sanxiu. Adapun rumah lainnya, Jiang Ziruo menatap Long Fan dengan marah setelah makan makanan layu. "Apa yang terjadi?" Long Fan berkata dengan wajah jelek, "Mungkin binatang hantu api itu benar-benar diselesaikan oleh bocah itu." "Apa? Maksudmu, dia mungkin baik-baik saja?" Jiang Ziruo menatap, dan Long Fan berkata tanpa daya, "Baru saja, saya telah mencoba semua jenis metode, tetapi saya tidak dapat merasakannya, jadi saya kira bukan senjata ajaib yang melindungi saya, tetapi binatang hantu api yang telah dipecahkan." Jiang Ziruo sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Kemudian dia menatap Hei Suiyu. "Kamu, beri aku cara untuk menangkap bocah ini." "Ini." Hei Suiyu tahu bahwa sekarang orang-orang di seluruh kota hampir mengenal Lin Tian, dan dia ingin melakukannya di hadapan publik. Itu jelas tidak baik, dan itu akan menyebabkan halangan Jiang Yao, jadi dia ragu-ragu. "Kamu tidak pernah mengecewakanku," kata Jiang Ziruo, melotot. "Nona, aku akan melakukan yang terbaik." Setelah Hei Suiyu selesai, dia berbalik dan pergi, sementara Jiang Ziruo menatap He Feng. "Kamu, kirim seseorang untuk memantau wanita itu. Kamu harus mencari tahu apakah dia benar-benar baik, apa yang dia lakukan, dan siapa yang dia hubungi." Di permukaan He Feng, dia secara alami berjanji. Dia mengeluarkan suara, dan kemudian dia dengan cepat mundur. Jiang Ziruo kemudian melihat kipas naga dan berkedip, "Kamu masih tidak mungkin," dan kemudian membuat binatang hantu api yang ganas, "Biarkan mereka memasuki tubuh wanita itu. Aku pergi ke tuanku untuk mencari jalan," kata Long Fan. "Belum?" "Iya." Long Fan segera pergi, dan Jiang Ziruo duduk di sana dan berkedip, "Aku tidak akan membiarkanmu menjadi lebih baik." Lin Tian dan Xie Daotian pergi ke pintu pusat medis, tetapi mereka tidak masuk. Sebaliknya, mereka berkata kepada Xie Daotian, "Masih ada 10 hari lagi. Dalam 10 hari ini, aku akan nongkrong, dan kamu, tolong jaga orang-orangku untukku." Xie Daotian terkejut. "Dr. Lin, Anda akan menantang gerbang Tongbao sekarang. Itu telah tersebar di semua tempat. Jika kamu ingin keluar, kamu mungkin dalam bahaya." Gemarahan. "Ya, saya khawatir Tongbao Men, atau aliansi Tiangu, atau bahkan 3 wanita muda, mungkin berbahaya bagi Anda, saya pikir." Faktanya, Xie Daotian ingin Lin Tian tinggal di rumah sakit, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Tetapi Lin Tian tahu bahwa dia ingin menjalani kehidupan fana, dan dia perlu memiliki pemahaman. Tetapi memahami hal ini, tentu saja, bukanlah pintu tertutup, atau dia tidak akan pernah bisa menerobos. Jadi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Bahaya ini jauh dari pencapaian saya." Dengan itu, Lin Tian berbalik dan pergi, tetapi Xie Daotian tidak punya pilihan selain kembali ke rumah sakit.
Lin Tian pergi keluar kota, karena dia tahu bahwa kota Yunzhou adalah kota utama pemerintah Yunzhou, dan orang-orang yang tinggal di sini tidak mungkin orang biasa, jadi dia ingin jalan-jalan, jadi dia memilih untuk meninggalkan kota Yunzhou. 1 jam kemudian, di rumah Jiang Yao, bulan jahat yang gelap telah kembali. Dia juga melapor kepada Jiang Yao, "Nona, ada berita." Mengatakan, lebih dari setengah tahun yang lalu, peristiwa besar terjadi di Gunung Peri di prefektur Yunzhou. Oh, peristiwa? Apa masalahnya? Jiang Yao tahu bahwa Gunung Fengxian bukanlah tempat bagi orang biasa untuk pergi, dan bulan jahat neraka menjelaskan semuanya. Setelah mendengarkan, Jiang Yao berkata dengan heran, "Apa? Dia menghancurkan aliansi Tong Baomen dan Tiangu yang pergi ke sana?" Ya, semuanya telah ditundukkan, dan orang-orang dari aliansi adalah satu-satunya pasukan yang dapat dikirim aliansi saat ini. Satu-satunya tentara? Apa maksudmu? Jiang Yao bertanya dengan aneh, dan bulan hantu menjelaskan, dikatakan bahwa para ahli aliansi surga dan zaman kuno semuanya pergi ke wilayah Laut Timur, Gurun Salju Utara, dan Gurun Selatan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Jiang Yao ragu, jadi hari itu, aliansi kuno tidak dapat mengelola gerbang Tianshui. Hampir sama, tetapi dikatakan bahwa Liga Tiangu telah meminta Tong Baomen untuk menemukan solusi untuk Tian Shuimen, tetapi tidak menyangka bahwa Tian Shuimen akan mengambil inisiatif untuk menantang mereka, jadi saya pikir kompetisi ini pasti akan menarik Tong Baomen, bulan jahat yang gelap menganalisis jalannya. Jiang Yao bukan orang bodoh, tetapi dia tidak mengerti, Tuan Muda Lin tahu bahwa gerbang Tong Bao berasal dari aliansi Tiangu. Mengapa Anda ingin mengambil inisiatif untuk memukulnya? Akankah dia memimpin Tian Shuimen untuk membalas dendam terhadap aliansi? Sulit. Ketika bulan jahat mengatakan ini, dia tidak bisa mempercayainya. Dia bahkan berpikir Lin Tian terlalu berani. Tetapi Jiang Yao bangkit dan berkata, "Saya harus pergi ke rumah Yunzhou untuk menyelamatkan beberapa orang dari membuat keributan." Tanya bulan. Jahat, Tian Shuimen, seperti yang kita semua tahu, pernah dikalahkan oleh aliansi surga dan zaman kuno, yang merupakan klan paling kuat di daratan. Bahkan banyak orang di prefektur Yunzhou kami berasal dari sana. Saya khawatir beberapa orang akan membesar-besarkan ancaman Tian Shuimen untuk menyelesaikannya. Jiang Yao menjelaskan. Tapi bulan jahat mengkhawatirkan tentang jalan, tetapi dengan cara ini, Anda memberitahu semua orang bahwa Anda telah terluka, dan Anda secara terbuka menentang aliansi surga dan zaman kuno. Saya bertaruh. Mata Jiang Yao berbinar dengan cahaya aneh, dan bulan jahat tidak mengerti, apa taruhannya. Bertaruh pada kebangkitan Tian Shuimen, menjadi super massal, akhirnya dapat menghancurkan aliansi antara surga dan zaman kuno, tetapi sebelum itu, saya ingin memastikan bahwa pemerintah Yunzhou kita tidak memusuhi dia. Jiang Yao menjelaskan. Bulan jahat yang gelap terkejut, aliansi menghancurkan surga dan zaman kuno. Saat ini, bulan jahat neraka berpikir bahwa Jiang Yao gila. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa Lin Tian telah bersekutu dengan Tian Gu, dan Lin Tian memberikan nyawanya. Jadi tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia harus berdiri di sini di Tian Shuimen, jadi dia tidak ingin pemerintah Yunzhou membuat Lin Tian dan pemerintah Yunzhou menjadi sebaliknya karena aliansi antara surga dan zaman kuno. Namun, Jiang Yao masih tidak ingin mempublikasikan rahasianya, jadi dia berkata kepada bulan jahat, jangan ungkapkan masalah aliansi. Aku tahu, Nona. Bulan jahat neraka ketakutan. Pergi. Setelah Jiang Yao selesai, dia mengambil bulan jahat dan pergi. Tentu saja, Lin Tian tidak tahu apa yang dipikirkan Jiang Yao, apalagi Jiang Yao berjudi pada dirinya sendiri. Tetapi tidak jauh dari kota, Lin Tian merasakan batu giok salju hitam, tetapi dia tidak menjelaskan, tetapi terus berjalan sendiri. Untuk menguji kemampuan Lin Tian, Hei Suiyu sengaja menjulang. Dia pikir Lin Tian akan berhenti, tetapi ketika dia menemukan Lin Tian tidak menemukan dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan tawa padanya. Apakah itu kemampuannya? Dia juga menyebut dirinya seorang dokter? Saya tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang di rumah sakit ini. Aku akan kalah darinya. Lin Tian sekarang ingin memahami kehidupan orang biasa, jadi dia tidak segera menggunakan kekerasan, atau segera menyelesaikan pembunuh wanita itu. Sebaliknya, dia memancing dan menyeretnya untuk mengikutinya sepanjang waktu. Setelah memasuki hutan, Hei Suiyu merasa bahwa dia bisa bergerak, dia segera tiba di depan Lin Tian, dengan tangan saling membelakangi, dan menatap Lin Tian. Kamu ingin menantang gerbang Tong Bao dengan keahlianmu. Lin Tian melihat bahwa giok salju hitam tidak terlihat terkejut atau ketakutan, dan kelainan ini membuat giok salju hitam sebagai pembunuh sensitif. Untuk apa kau menatapku? Anda telah melakukan banyak pembunuhan untuk nona muda Anda. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, apakah ini ada hubungannya denganmu?
Tidak masalah, tapi jika kamu sangat cantik dan menjadikan dirimu bidak catur pembunuh, maka aku tidak bisa menontonnya. Lin Tian bercanda. Melihat Lin Tian berani menggoda dirinya sendiri, Hei Suyu melotot, jangan miskin, nak. Mulut yang malang? Maaf, saya terlahir seperti ini, terutama ketika saya melihat wanita cantik. Saya suka memanfaatkan mereka, tapi... Tapi apa? Black Snow Jade memandang Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian balas tersenyum. Tapi kamu sangat berdarah sehingga kamu bisa menciumnya dari jauh. Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa menciumnya ketika Anda sangat lemah dalam kultivasi? Batu giok salju hitam itu tidak mempercayainya, terutama roh pembunuh semacam ini, yang tidak melampaui kultivasinya, sangat sulit ditemukan sendiri. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan meremehkanku. Aku sudah lama bersamamu, kamu belum tahu, dan kamu masih keluar. Apakah Anda pikir saya melebih-lebihkan Anda atau meremehkan Anda? Batu giok salju hitam bertanya. Tetapi Lin Tian bertanya sambil tersenyum, bagaimana Anda tahu saya tidak menemukan Anda? Giok salju hitam semakin merasa salah, masih waspada, dan menatap ke sekeliling. Dua wanita muda tidak dapat mengirim ahli secara diam-diam untuk melindungimu. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tidak bisa menahan tangis dan tawa, kamu terlalu sensitif. Anda. Melihat apa yang dikatakan Lin Tian, Hei Suyu memutuskan untuk mencobanya, jadi tali hitam keluar. Tali itu dengan cepat menjerat Lin Tian, sementara batu giok salju hitam melihat sekeliling, menentukan orang asing itu dan kemudian melepaskannya, kamu bahkan membuatku takut. Lin Tian tersenyum ketika dia melihat giok salju hitam itu sangat lucu. Gadis, jika kamu takut padaku, kamu takut padaku. Aku takut padamu? Ya, atau kenapa kamu bilang aku membuatmu takut? Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan giok salju hitam bersenandung, saya khawatir nona kedua akan mengatur seorang ahli untuk Anda, jadi saya akan berhati-hati. Akibatnya, Anda benar-benar berpura-pura. Apa itu? Tentu saja, ini seperti seseorang melindungimu, jadi ketika kamu melihatku, kamu tidak terkejut, kamu tidak takut, dan kamu berpura-pura mengetahuinya. Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis, gadis, kamu harus dirawat karena nama samaran semacam ini. Masih tertawa? Percaya atau tidak, aku akan menjatuhkanmu dan mengirimmu kembali ke Menshan. Giok salju hitam melotot, dan Lin Tian terus tertawa setelahnya melihat wanita itu sangat imut dan marah. Gadis, apakah kamu tertarik untuk pergi jalan-jalan denganku? Gunung dan air. Apakah Anda sakit jiwa? Serius, kenapa kamu tidak percaya? Lin Tian berpura-pura tidak berdaya, tetapi Hei Suyu tidak tahan dengan nada menakutkan Lin Tian dan bersenandung langsung, aku akan menyeretmu kembali. Selesai mengucapkan ide Hei Suyu, tali itu melilit Lin Tian, dan pada saat yang sama, dia meraih salah satu ujung tali dan bergerak maju seperti sapi. Pada saat yang sama, giok salju hitam menghadap ke depan, membelakangi dan berkata, tali ini memiliki efek menjebak roh, jadi kamu tidak ingin menggunakan roh sama sekali sekarang. Hanya bisa berjalan beberapa langkah, tali tiba-tiba berhenti, dia menyeret, setelah merasa aneh, belokan. Pada saat ini, ujung tali yang lain diikat di bawah pohon, dan Lin Tian duduk di pohon dan menertawakannya, kamu benar-benar tali yang kuat. Dua mata giok salju hitam menatap besar, kamu, bagaimana cara membebaskan diri? Keterampilan saya. Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi tersenyum pada batu giok salju hitam. Hei Suyu yang bingung ini. Dia dengan cepat mengambil kembali talinya, dan kemudian menjerat Lin Tian lagi. Lalu dia menatap Lin Tian Dao. Kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu melepaskan diri. Kemudian Hei Suyu berdiri di sana dan menatap Lin Tian, sementara Lin Tian duduk di pohon dan tersenyum pada Hei Suyu. Gadis, aku akan malu jika kamu melihatku seperti ini. Apakah kamu tidak menunjukkannya? Giok salju hitam kembali ke pikirannya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, mengapa menunjukkannya? Kali ini, Hei Suyu mengeluarkan pisau pendek di pinggangnya dan menunjuk ke Lin Tian. Percaya atau tidak, aku akan terbang ke sana. Sebaiknya tidak. Sangat mudah untuk menyakitiku. Kalau begitu katakan padaku bagaimana cara pergi. Giok salju hitam itu ingin mengerti, tetapi Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Giok salju hitam itu harus mengendalikan dao pendek, aku tidak percaya kamu tidak menunjukkannya. Setelah itu, Hei Suyu membuang belati, dan dia berpikir bahwa Lin Tian pasti akan mengeluarkan keterampilan melepaskan diri dari tali ketika dia tidak pintar saat ini. Siapa tahu, Lin Tian sedang duduk di sana, tersenyum dan menatap belati. Dan belati itu secara ajaib melewatinya, mengenai pohon tidak jauh di belakangnya. Giok salju hitam itu pengap. Saya mengendalikannya dengan sangat akurat, bagaimana saya bisa melewatkannya? Lin Tian tersenyum dan berkata, gadis, kamu sedikit lemah.
Lemah. Saya melintasi perbatasan. Batu giok salju hitam berkata sambil mengeluarkan pisau pendek lain untuk menghadapi Lintian. Lintian menatapnya dan bercanda, gadis, kali ini, aku ingin membidik. Hei Suyu takut menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk membunuh Lintian, jadi dia hanya menggunakan sedikit kekuatan, tetapi untuk memastikan bahwa dia tidak ketinggalan, dia mengendalikan pisau pendek untuk lebih dekat dengan Lintian. Melihat belati itu terbang sangat lambat, Lintian tersenyum pahit, aku berkata gadis, apakah kamu budidaya melintasi tanah yang dijarah? Ini semua tentang pembangun pondasi yang bermain dengan pisau lempar. Mendengar ini, Hei Suyu berkata dengan cerdih kemarahan yang kuat, saya hanya ingin melihat bagaimana Anda bisa melepaskan tali saya. Lintian juga tahu tujuan Hei Suyu, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, aku tidak akan memberitahumu. Aku akan melihatnya nanti. Hei Suyu percaya bahwa Lintian melompat turun dengan tali, tetapi Hei Suyu tidak mau terus mengendalikan belati di depan Lintian, dan berkata dengan bangga, lihat, kamu cepat, atau aku cepat. Lintian tersenyum. Dikatakan bahwa kamu bisa berjalan cepat, nak, kan? Kecepatanku cepat, apakah ada hubungannya denganmu? Ya, saya khawatir Anda tidak bisa mengejar. Mulut Lintian terangkat, dan kemudian dia tiba-tiba berbalik dan berlari ke kejauhan, dan kecepatannya sangat cepat. Giok salju hitam tercengang, mengapa dia bisa berlari begitu cepat? Jadi Hei Suyu bergegas kembali ke pikirannya dan ingin mengontrol tali untuk mengikat kaki Lintian. Tapi Lintian sudah lari jauh. Hei Suyu buru-buru berkata, sial, itu terlalu jauh. Hanya melihat giok salju hitam keluar dengan cepat, pada saat yang sama akal ilahi terbuka, kunci Lintian. Tapi kecepatan Lintian sangat cepat. Giok salju hitam terbang langsung. Dia ingin menyusulnya. Dalam sekejap mata, Lintian terjun ke lautan bunga di dekatnya. Setelah giok salju hitam jatuh, dia menatap lautan bunga kecil dan berkata, wah, aku tahu kamu ada di dalamnya. Masuklah saat kamu tahu. Lintian tertawa aneh di dalam, dan Hei Suyu menatap, jangan masuk, aku bisa memaksamu untuk muncul. Black Snow Jade sebuah pikiran, di sekitar angin menyebar. Lintian berkata sambil tersenyum, kamu memiliki akar roh yang baik. Tak perlu dikatakan, aku tahu. Giok salju hitam bersenandung di sana, dan kemudian angin, di bawah kendali giok salju hitam, bergegas ke lautan bunga. Bunga-bunga itu semua diratakan dalam sekejap, tetapi mereka tidak melihat jejak Lintian. Giok salju hitam mengerutkan kening, bagaimana dengan orang-orang? Lintian tertawa dan berkata, halo, saya di sini. Hei Suyu berbalik dan melihat Lintian duduk di atas batu, tetapi talinya melilit batu besar itu. Ini. Hei Suyu menatap Lintian dengan tidak percaya, dan Lintian tersenyum dan berkata, bagaimana dengan itu? Apakah saya kuat? Tapi Hei Suyu melihat sekeliling. Seseorang harus membantumu. Bantu aku? Ya, Anda dapat mengubah alam divine. Kamu sangat cepat, dan kamu tiba-tiba bisa muncul di belakangku di lautan bunga. Pasti ada beberapa ahli untuk membantumu secara diam-diam. Kuda berdiri giok salju hitam itu menatap kemana-mana, dan memikirkan apa yang baru saja terjadi, lebih pasti seseorang membantu Lintian. Lintian tertawa tetapi tidak berbicara. Hei Suyu melotot, apa yang kamu tertawakan? Aku akan mengunjungi gunung dan sungai. Jika Anda ingin mempelajari ahli itu, Anda bisa tinggal di sini. Aku tidak punya waktu untukmu. Setelah Lintian selesai berbicara, dia menuruni batu dan kemudian berjalan ke jalan samping. Hei Suyu ingin bergerak, tetapi ketika dia memikirkan seorang ahli di belakangnya, dia berpikir keras. Tidak, saya harus menonton secara diam-diam untuk melihat petunjuk dari ahli itu. Jadi Hei Suyu memasang tali dan mengikuti langkah Shang Lintian. Melihat Hei Suyu tidak melakukan apa-apa atau berbicara, Lintian mengikutinya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat sekeliling. Itu benar. Benar apa? Ini seperti pelayanku. Lintian berkata, siapa gadis pelayanmu? Anda membuatnya jelas. Lagi? Kalau begitu cepat. Lintian melihat batu giok salju hitam sambil tersenyum, dan batu giok salju hitam berpikir di dalam hatinya, tetapi ketika dia memikirkan semua jenis pertemuan barusan, dia tertekan, dan di dalam hatinya, dia juga menenangkan suasana hatinya, aku harus tenang dan mencari tahu ahlinya. Jadi Hei Suyu berkata, maaf, saya tidak akan ditipu. Melihat giok salju hitam tidak tertipu, Lintian tertawa dan berkata, Anda persepsi asasin cukup tinggi. Jangan berpuas diri. Ketika saya memiliki kesempatan, saya akan membawa Anda pergi. Pakar itu tidak dapat membantu Anda. Giok salju hitam bersenandung seperti gadis kecil yang marah. Tapi Lintian berkata sambil tersenyum, jadi kamu akan mengikutiku sepanjang waktu?
Ya. Baiklah, aku akan mengajakmu bermain. Lin Tianbian berjalan-jalan, dan tidak memiliki tujuan, sehingga Hei Suiyu tidak tahu kemana Lin Tian pergi. Tidak hanya itu, Lin Tian berhenti dari waktu ke waktu untuk mengamati bunga dan tumbuhan di pinggir jalan, bahkan hewan kecil dan sebagainya. Jadi suatu hari, Lin Tian berjalan dengan kedua kakinya, sangat pendek. Ini membuat giok salju hitam merasa bosan. Bocah ini benar-benar bermain di pegunungan. Lin Tian melihat ke langit, tapi hari mulai gelap. Dia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, ada sebuah desa kecil di depan kita. Ayo makan. Makan? Apakah kamu begitu lapar? Saya lapar. Lin Tian menjawab langsung, dan giok salju hitam menatap Lin Tian seperti orang bodoh. Kamu bukan orang biasa. Jangan katakan suatu hari, atau kamu tidak akan lapar jika kamu tidak makan atau minum selama beberapa tahun. Lin Tian memandang Hei Suiyu dan bertanya sambil tersenyum, maaf, gadis, apa itu Wa Shenjing? Mengubah alam ilahi? Apalagi yang bisa saya sebut? Giok salju hitam itu tidak mengerti, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, mengubah para dewa juga disebut mengubah manusia, yang hanya untuk menjalani kehidupan fana. Menjalani kehidupan normal? Apa perasaanmu? Sakit. Hei Suiyu mengira ada yang salah dengan cara kultivasi ini, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan. Bagaimanapun, hanya sedikit orang yang menggunakan cara kultivasi ini sekarang. Tapi Lin Tian sedang berlatih sekarang, dan juga menunjukkan semua indera di tubuhnya. Jadi sekarang Lin Tian adalah manusia, jadi dia merasa lapar, terutama jika dia tidak makan atau minum suatu hari nanti. Dia sangat kesal. Dia juga menjawab Hei Suiyu, pokoknya, aku akan makan. Anda harus mengikuti saya. Jika kamu tidak mengikutiku, kamu harus bermain di luar. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia pergi ke desa di kejauhan. Bagaimana Hei Suiyu bisa membiarkan Lin Tian pergi seperti ini, jadi dia mengikutinya dan ingin melihat apa yang dia lakukan. Ketika Lin Tian tiba di desa, prestasi dan auranya menghilang. Dia adalah manusia yang tidak bersenjata. Bahkan salju hitam dan batu giok ditutup matanya, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki prestasi? Saat ini, Lin Tian memulai mode fana, yang tidak hanya menampilkan indera panca indera, tetapi juga menyegel karakteristik orang-orang yang mengolah makhluk abadi, sehingga mereka tidak berbeda dengan manusia. Namun, mode fana ini juga merupakan mode kultivasi Lin Tian. Tapi begitu mode ini dihidupkan, ada sedikit masalah. Orang-orang di desa datang dan berlari keluar satu demi satu, dan beberapa dari mereka memegang kapak, parang, dan bahkan pedang. Pada saat yang sama, mereka berteriak, "Jangan mendekat! Lebih dekat dan membunuhmu!" Lin Tian tidak menyangka penduduk desa di sini begitu ganas, sementara giok salju hitam menyaksikan dalam diam untuk melihat bagaimana Lin Tian menghadapinya. Saat ini, Lin Tian mendengarkan pembicaraan penduduk desa. Apalagi dari beberapa orang, Lin Tian tahu bahwa bandit ini sering bertemu dengan beberapa bandit gunung atau bandits, atau bahkan beberapa monster kecil yang mengganggunya. Oleh karena itu, penduduk desa ini biasanya dalam posisi ini tidak membiarkan orang luar mendekat. Lin Tian, yang memahami semua ini, berkata sambil tersenyum, "Semuanya, saya seorang pengusaha terdekat. Saya lapar karena saya lewat di sini. Saya ingin mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Apakah kamu tidak tahu? Pedagang? Dengan wanita cantik seperti itu? Apakah menurut Anda itu kredibel?" Seorang pria besar tidak percaya, dan pria lain tidak percaya. Adapun para wanita di desa, mereka meraih telinga beberapa pria dan berteriak, "Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak melihat wanita?" Beberapa wanita lebih seperti harimau betina yang berkata, "Bukankah cukup bagiku untuk melayanimu setiap hari? Lihat lagi, aku sudah menggali matamu." Adegan itu adalah sekelompok harimau betina memegang sekelompok pria untuk bertarung, yang menyebabkan penduduk desa lainnya tertawa. Lin Tian menatap Hei Suiyu. "Kamu harus berdandan jelek jika kamu melihatmu. Sulit untuk tidak membiarkan semua orang salah paham padamu. Apa kesalahpahamannya?" Hei Suiyu tidak mengerti, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Saya pikir Anda adalah seorang gadis rumah bordil. Pergi." Hei Suiyu menatap dan berteriak, sementara orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya bagaimana gadis pelayan itu menegur tuannya, jadi mereka merasa aneh sampai suara seorang lelaki tua datang dari belakang kerumunan, "Ada apa? Apakah Anda ingin melihat lelucon orang luar?" "Kepala desa." Kerumunan melihat ke belakang mereka, dan setelah kerumunan bubar, seorang lelaki tua muncul. Saya melihat bahwa lelaki tua itu memiliki beberapa prestasi, tetapi dia baru saja membangun sebuah yayasan.
Tetapi di desa pegunungan terpencil ini, dapat dikatakan bahwa dia adalah santo pelindung semua orang. Selain itu, ada seorang pria parubaya di belakang pria tua itu. Dia gemuk, dengan mantel kuning di tubuhnya dan pengocok di tangannya, seperti seorang Tao. Ketika mereka melihat pria ini, mereka langsung berkata dengan hormat, "Tao Ma." Pria gemuk ini, ketika dia melihat batu giok salju hitam, matanya bersinar dan dia memiliki banyak pikiran. Tapi dia hanya ramuan emas. Dia tidak bisa melihat pencapaian salju hitam jade sepenuhnya. Dia pikir dia hanya gadis biasa, jadi dia berkata dengan serius, "Ada apa?" Semua orang menjelaskan, dan kepala desa mendengarnya. Dia berkata dengan ramah, "Jika orang lain dalam masalah, mari kita beri mereka makanan. Tapi kami khawatir." Beberapa orang berkata, "Kepala desa, bandit di lingkungan itu akan selalu keluar beberapa orang biasa untuk bergabung dengan kami, dan kemudian membunuh orang dan mencuri barang-barang. Bagaimana jika mereka juga melakukannya?" Kepala desa tua itu ragu-ragu, "Yang ini. Jangan khawatir, bukan aku. Jangan lupa untuk apa saya datang." Pendeta Tao itu berkata dengan gembira. Semua orang berpikir itu masuk akal, dan seseorang berkata, "Ya, Tao Ma adalah seorang Tao yang kuat yang diundang oleh kami. Ya, bersamanya, dia akan memusnahkan semua bandit dan monster yang mengerikan." Saat ini, semua orang memandang pendeta Tao di Jindanjing, dan kepala desa tua mengangguk dan berkata, "Ya, dengan pendeta Tao, kita tidak perlu khawatir tentang masalah ini." Semua orang bubar satu persatu, dan kepala desa tua memandang Lintian dan Hei Sueyu, "Pergi ke rumahku, aku punya makanan di sana." "Terima kasih banyak." Lintian menganggap dirinya sebagai orang biasa. Tapi Hei Sueyu bertanya-tanya, orang ini, dia bisa merampok desa. Mengapa dia harus begitu sopan kepada orang-orang ini? Hei Sueyu tidak tahu bahwa Lintian sedang berlatih, dan setiap gerakan Lintian tidak berbeda dengan pengusaha biasa, dan bahkan berbicara dengan kepala desa. Dari Zong Lintian, kita tahu bahwa ada banyak bandit di dekat desa, dan mereka sering datang ke sini untuk merampok. Selain itu, ada monster kecil yang melecehkan mereka. Jadi seluruh desa mengundang pemimpin jalan kuda. Tao Ma disebut Mahong. Dia milik divisi penaklukan iblis dan berada di wilayah emas, jadi tidak mengherankan untuk berurusan dengan bandit di dekatnya. Tapi Lintian tidak berpikir dia cukup baik untuk tinggal di sini. Seperti yang diharapkan, dia datang ke rumah kepala desa. Lintian melihat meja penuh dengan anggur dan sayuran yang disiapkan untuk kepala pacuan kuda. Bagi kepala desa, itu seperti sekelompok orang yang mendukungnya. Tidak hanya itu, pemimpin trek terlihat serius di permukaan, tetapi diam-diam memikirkan cara mendapatkan Hei Sueyu, jadi dia memindahkan kursi dan berkata kepada Hei Sueyu, "Ayo, di sebelahku." "Duduk di sebelahmu?" "Mengapa?" Batu giok salju hitam memiliki semacam antipati terhadap pendeta Tao ini, sementara pendeta Tao itu berkata dengan serius, "Saya akan menanyakan asal-usul Anda dan tuanmu dengan hati-hati untuk mengkonfirmasi identitas Anda." Namun, Hei Sueyu tidak peduli padanya, dan Tao Ma tidak berhasil dalam kolusi, jadi dia harus menyerah dulu, lalu tersenyum pada Lintian. "Ayo, anak kecil, duduk di sini. Mari kita mengobrol dengan baik." Lintian duduk dengan kasar, sementara Hei Sueyu duduk di tepi Lintian. Kepala desa tua itu berkata dengan ramah, "Makan." Lintian tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya tidak sopan." Lintian mengambil sumpit dan memakannya, dan itu enak. Giok salju hitam di satu sisi berkata dengan aneh, "Apakah ada yang berlebihan?" Lintian berkata sambil tersenyum, "Enak. Kamu bisa memakannya." Black Snow Jade tidak memiliki Molintianot, sementara kepala jalan kuda di satu sisi menatap Lintian dan bertanya sambil tersenyum, "Anak kecil, kamu bilang kamu adalah pengusaha terdekat." "Iya. Bukankah itu uang?" "Sedikit." Pendeta Tao itu berdehem dan berkata, "Ya, selalu ada monster di dekatnya." "Saya. Untuk menghadapi iblis-iblis itu, kita perlu membeli banyak barang, dan Anda dapat melihat bahwa sekelompok orang miskin tidak dapat menemukan batu roh, tetapi Anda punya uang, jadi beri saya uang, sama seperti mereka mengundang Anda makan malam hari ini, bagaimana dengan itu?" Begitu kata-kata itu keluar, Lintian berkata hanya sambil tersenyum, "Itu pasti." Hei Sueyu tidak bisa melihat lagi, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia ada di sini untuk menangkap Lintian, mengapa dia harus membantunya, dia tetap diam dan ingin melihat bagaimana Lintian akan berurusan dengan pendeta Tao. Ketika pendeta Tao mendengar kata-kata Lintian, dia segera berkata dengan gembira, "Apakah ada nomor seperti itu?" Ketika Lintian melihat pendeta Tao kuda mengulurkan tangan kanannya dan menggambar 5 jari, Lintian tersenyum dan bertanya, "Berapa ini?" Kuda itu tersenyum panjang dengan cara 50.000 batu roh inferior.
50.000, untuk budidaya pendeta tahu, sudah banyak asam. Selain itu, desa kecil di sini tidak dapat mengumpulkan begitu banyak dalam sebulan, jadi dia akan mengatakan harga yang begitu rendah. Tetapi Lintian memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, "Yah, 50.000 terlalu sedikit. Aku akan memberimu 500.000, tetapi kamu harus membantu kepala desa memecahkan bandit dan monster di dekatnya." "Bagaimana dengan itu? 500.000? Benarkah?" Taois Emma menatap Lintianen, tetapi kepala desa memandang Lintian dengan penuh semangat. "Anak muda, maafkan aku. Tidak apa-apa, 500.000. Lintian tersenyum, tetapi kepala jalan kuda sangat gembira. "Saya bertemu dengan seekor domba gemuk besar. Aku akan membunuhnya dengan baik kali ini." Tetapi di permukaan, pendeta tahu itu berjanji, "Jangan khawatir, beri saya 500.000 yuan. Aku akan pergi berbelanja besok. Lusa, aku bisa menyelesaikan bandit dan monster." Lintian mengangguk, mengeluarkan beberapa tas lingxi dan kehilangannya. "Ini 500.000 yuan. Lihat." Kepala jalan kuda segera mulai menghitung sambil tersenyum. Kepala desa di satu sisi sangat berterima kasih dan berkata kepada Lintian, "Anak muda, apalagi yang perlu kamu makan? Aku akan menyiapkannya untukmu." "Kepala desa, ada banyak makanan di sini, tidak perlu." Lintian melihat setumpuk makanan lezat dan tertawa. Kepala desa tua itu bangkit dan berkata, "Saya akan melihat apakah ada sesuatu yang enak." Lintian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kepala desa, jika Anda berterima kasih kepada saya, Anda akan menyiapkan 2 kamar untuk kami tinggal di sini selama beberapa hari." "Berapa hari?" "Ya, saya ingin melihat Tao Ma berurusan dengan bandit dan monster." Lintian diam berkata dan menertawakan kepala jalan kuda, sementara kepala jalan kuda segera tersenyum pada kepala desa, "Lakukan seperti yang dikatakan adik kecil ini." Secara alami, kepala desa senang dan mengangguk, "Oke, saya akan bersiap adalah." Namun, Taois Emma mencoba menguji identitas Lintian, tetapi dia masih tidak dapat menemukan apapun, hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang pengusaha. Tao Emma sedang memikirkan apakah akan melakukan pekerjaan dan kemudian melarikan diri. Tetapi ketika dia memikirkan keindahan batu Giok Hei Sui, Tao Emma berencana untuk tinggal. Adapun Lintian, setelah makan di sana untuk waktu yang lama, dia meletakkan sumpit di tangannya, lalu bersendawa, dan berseru, "Aku sudah lama tidak makan makanan yang begitu enak." Pendeta tahu itu berpikir bahwa orang-orang kaya tertarik dengan makanan lezat ketika mereka tiba di pedesaan, jadi dia tersanjung dan berkata, "Jika Anda suka, saya akan membiarkan mereka menyiapkan lebih banyak besok." Lintian tersenyum dan berkata, "Itu terlalu merepotkan. Lupakan saja." "Tidak, sama sekali tidak." Kuda itu jauh di permukaan menyanjung, di dalam hati benar-benar terkekeh, "Lihat bagaimana aku membunuhmu." Tentu saja, Lintian tahu maksud dari pendeta tahu itu, tetapi dia tidak mengatakannya dengan jelas. Sebaliknya, dia bangkit dan menggerakkan otot-ototnya. "Aku sudah lama tidak menikmatinya." Tetapi saat ini, Lintian merasakan aliran udara yang aneh di tubuhnya. Dia melihat ke dalam dengan rasa ingin tahu dan menemukan pemandangan magis. Kelopak Lintian di bawah konstelasi Wanshen telah layu, yang berarti kultivasi telah ditingkatkan, tetapi di permukaan, tidak banyak perubahan, tetapi Lintian terkejut dan berkata, tampaknya menjalani kehidupan normal cukup efektif. Di satu sisi, Hei Suiyu tidak tahu apa yang diinginkan Lintian, tetapi di sisi lain, kepala desa yang sibuk kembali memandang Lintian dan tersenyum dan berkata, "2 kamar sudah siap. Sekarang aku akan membiarkan cucuku mengangkatmu." Kemudian kepala desa melihat ke koridor dan berteriak, "Masuklah, gadis kecil." Pada saat ini, seorang gadis kecil menyelinap keluar. Dia tampak seperti berusia 11 atau 12 tahun, dan mereka tidak pendek, tetapi dia sedikit pemalu. Selain itu, ada semacam ketakutan melihat pemimpin lintasan. "Apa yang kamu takutkan? Kemarilah!" teriak kepala desa, dan gadis kecil itu keluar dengan pakaian perbaikan. Melihat pakaian dan melihat kemeja anggur dan sayuran, Lintian tahu berapa banyak usaha yang dibutuhkan. Kepala desa kemudian memperkenalkan, "Ini cucu perempuan saya, Xiao Hua, tetapi ayah dan ibunya dibunuh oleh bandit di tahun-tahun awal, jadi di sini kami tinggal bersama." Lintian mengangguk dan menatap gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Bawa aku ke kamar." Meskipun Xiao Hua tidak berbicara, dia mengangguk, dan kemudian memimpin Lintian dan kedua anak buahnya ke depan. Pendeta tahu itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu istirahatlah yang baik." Baru setelah Lintian dan istrinya pergi, pendeta tahu itu menyembunyikan senyumnya dan menatap kepala desa. "Kepala desa tua, saya akan mendapatkan lebih banyak anggur dan sayuran besok, kalau tidak orang tidak akan terbiasa."
Saya mencoba yang terbaik. Kepala desa tua berkata tanpa daya, dan pemandangan ini secara alami dilihat oleh Lin Tian dan Hei Suiyu. Ini memungkinkan giok salju hitam mengganggu, ini orang apa? Lin Tian berpura-pura konyol, tetapi Hei Suiyu tidak berpikir Lin Tian tertarik melakukan apapun, dan dia tidak melakukannya. Dia bergumam, aku akan melihat kapan kamu bisa menahannya. Bunga kecil yang memimpin jalan di depan telah membawa mereka ke dua kamar di lantai 2, dan kemudian bunga kecil itu dengan takut-takut berkata, ini kamarmu. Lin Tian memandang Xiao Hua dan tersenyum, terima kasih. Bunga kecil tidak menyangka Lin Tian akan mengucapkan terima kasih pada dirinya sendiri, yang membuatnya sedikit tersanjung. Lin Tian masuk ke sebuah ruangan dan menutup pintu. Adapun Hei Suiyu, dia berkata, itu saja. Lin Tian membuka pintu, lalu memandang Hei Suiyu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin berbagi kamar denganku? Maksudku, apakah kamu yakin ingin istirahat? Giok salju hitam itu tahu kultivasi Lin Tian. Jika Anda tidak tidur selama sehari, Anda tidak akan memiliki masalah jika Anda tidak tidur selama sehari. Tetapi Lin Tian mengantuk dan berkata, saya benar-benar mengantuk. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda besok? Setelah Lin Tian selesai, dia menutup pintu, dan giok salju hitam berpikir bahwa Lin Tian marah pada dirinya sendiri. Dia bersenandung dan berlari ke pintu sebelah, tetapi dia berdiri di jendela, dan kemudian indera ilahinya terbuka untuk memantau semua situasi. Aku akan mengikutimu like ini. Saya yakin saya dapat menemukan posisi master. Giok salju hitam bergumam sambil menyapu. Melihat setiap gerakan Hei Suiyu, Lin Tian tersenyum pahit. Jika dia tahu tidak ada orang lain, apakah dia akan marah? Namun, Lin Tian tidak berencana untuk memberitahunya artinya untuk saat ini, tetapi terus berpura-pura menjadi manusia dan pergi tidur. Melalui jendela, giok salju hitam melihat Lin Tian benar-benar tertidur di sebelah dan bergumam, bagaimana kamu bisa begitu santai? Ini membuat Hei Suiyu lebih yakin bahwa seseorang akan melindungi Lin Tian, jika tidak, Lin Tian tidak akan tidur di tempat seperti itu. Namun, ketukan datang dari luar rumah giok salju hitam, gadis kulit hitam, apakah kamu di sana? Ketika Hei Suiyu mendengar suara pendeta Tao, dia merasa jijik dan berkata, aku tertidur. Ketika pendeta Tao mendengar ini, dia sangat senang. Itu bagus. Saya melihat bambu kecil di tangan pemimpin jalan kuda, lalu meletakkannya di bawah celah pintu, dan kemudian gas beracun transparan dilepaskan dari bambu kecil itu. Hei Suiyu berdiri di dekat jendela, tetapi ketika dia merasakan gas, dia terkejut, lalu tenang, dan kemudian kembali ke tempat tidur untuk tidur. Setelah sibuk di sana sebentar, kondektur bertanya lagi, Nona Black, apakah Anda sudah tidur? Tapi di dalam sangat sunyi, yang membuat pendeta Tao sangat senang. Lin Tian sebelah secara alami memperhatikan kegiatan di sekitarnya, terutama melihat bahwa Hei Suiyu telah menempatkan pendeta Tao di ruangan itu dan kemudian diam-diam tersenyum kecut, sepertinya pembunuh wanita ini juga sangat membosankan. Alasan mengapa Hei Suiyu tidak mulai menyelesaikan masalah secara langsung adalah karena dia ingin mempertahankan pemimpin untuk merangsang Lin Tian dan membersihkan Lin Tian, untuk mengeluarkan para ahli di belakang. Tetapi Taois Emma tidak tahu bahwa itu adalah permainan antara Lin Tian dan Hei Suiyu. Dia diam-diam datang ke tempat tidur Hei Suiyu dan menyaksikan mata Hei Suiyu yang sedang tidur bersinar. Hei gadis, malam ini, kamu milikku. Pendeta Tao kuda gemuk melepaskan ikatan pakaiannya satu persatu, tetapi batu giok salju hitam tidak bisa melihatnya lagi, dan dia memarahi dalam hatinya, beraninya kamu memanfaatkan tubuhku yang gemuk. Giok salju hitam ini tidak bisa bermain lagi. Saya merasakan gerakan di hati saya. Angin datang dari jendela dan langsung meniup pakaian kuda panjang itu. Ketika jalan kuda tumbuh, ia ketakutan, pakaianku. Tapi saya tidak berani berteriak. Saya hanya bisa terbang keluar jendela dan menangkap pakaiannya. Tepat ketika pemimpin senang untuk kembali, ada embusan angin di sekelilingnya, dan pintu serta jendela bergetar. Kepala desa berlari ke halaman dengan tergesa-gesa, dan terkejut ketika dia melihat bahwa kepala jalan kuda itu penuh dengan lemak. Saya bertemu monster. Kepala jalan kuda tampak jelek, dan kepala desa berkata dengan ngeri, apa yang harus saya lakukan? Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Pendeta tahu dengan cepat mengenakan pakaiannya, lalu mengeluarkan pengocok, dan mengeluarkan jimat, dan berteriak ke daerah sekitarnya, monster! Keluar! Tetapi tidak ada yang keluar. Sebaliknya, angin bertiup di depan pemimpin jalan kuda. Pemimpin jalan kuda memainkan sihir. Tapi sihir ini tidak berpengaruh sama sekali di bawah sihir salju hitam jade, seperti semut. Kepala desa berkata dengan tergesa-gesa, kamu baik-baik saja, Tao Ma. Kepala jalan kuda berdiri diam, berpura-pura tenang. Tidak masalah.
Pada saat ini, penduduk desa terdekat datang untuk melihat angin aneh di sekitar mereka dan berteriak, "Itu monster." Apa yang harus dilakukan? Aku tidak takut menjadi kuda Tao. Semua orang memandang pendeta Tao, dan wajah pendeta Tao itu jelek saat ini, dan dia memarahi dalam hatinya, "Setan apa ini? Ini sangat mengerikan. Tao Ma, cepat dan keluarkan caramu untuk membersihkan monster." Ada beberapa anak muda yang penuh darah. Untuk menyelamatkan muka, Tao Ma harus mengeluarkan beberapa bubuk penakluk iblis khusus dan menaburkannya di udara. Begitu angin bertiup, bedar itu langsung mengenai wajah pendeta Tao itu, dan kerumunan itu dibutakan, tetapi kemudian angin menghilang. Lihat, keterampilan menundukkan iblisku sangat kuat. Itu membuat monster itu takut. Penduduk desa ini sangat pandai bermain-main, dan tiba-tiba bersemangat, dan Tao Ma berpikir bahwa bubuk barusan membuat monster itu takut, jadi dia berkata dengan bangga, "Pergi untuk membeli lebih banyak bubuk penakluk iblis ini besok." Tapi Lintian di rumah itu sangat aneh, bagaimana pembunuh bayaran ini bisa berhenti bermain di tengah jalan. Lin Tianben berpikir bahwa begitu batu giok salju hitam dilepaskan, itu pasti akan membunuh Tao. Tapi dia tidak menyangka giok salju hitam itu berhenti. Tapi giok salju hitam di sebelah Lin Tian menutup matanya dan tidak berpikir terjadi apa-apa. Setelah pendeta Tao menenangkan semua orang, dia menyuruh mereka pergi. Kemudian, Taois Ma memandang kepala desa tua dan berkata dengan serius, "Hari ini, senang memiliki saya, atau desa Anda akan tamat." Kepala desa tua itu sendiri juga membangun fondasinya, jadi dia tahu betapa kuatnya unit itu sekarang, jadi dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih, Tao Ma. Tidak masalah. Siapa yang menjadikanku penakluk iblis?" Pendeta Tao itu menyanjung dirinya sendiri, dan kemudian dia mengambil suasana hatinya dan kembali ke lantai 2. Namun, di gerbang Heisueyu, kepala kuda hendak masuk lagi ketika pintu tiba-tiba terbuka. "Tao Ma, ada apa?" Giok salju hitam berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pendeta Tao segera berkata sambil tersenyum, "Ada iblis di sini sekarang, dan saya. Usir iblis itu." "Oh, apakah itu kuat?" Black Snow Jade terus berpura-pura konyol, kuda itu menganggukkan kepala, galak. "Ini mengerikan. Benarkah?" "Ya, tapi jangan khawatir. Aku akan membuatmu tetap aman bersamaku." Pikiran jahat pendeta Tao bangkit kembali. Tapi Heisueyu berkata dengan gelisah, "Saya khawatir anak saya ada hubungannya dengan saya. Mengapa kamu tidak melindungiku dan putraku bersama?" Dengan itu, Heisueyu memimpin pendeta Tao ke tempat tidur Lin Tian. Lin Tian tidak berdaya dan berkata, "Pembunuh ini, dia telah mempermainkanku." Taois Ma tidak tahu situasinya, tetapi dia melihat bahwa batu giok salju hitam melilit Lin Tian, yang membuatnya sulit untuk memulai, jadi dia memandang Lin Tian dan dua orang di ruangan itu dan berkata sambil tersenyum, "Yakinlah, saya akan menonton di halaman." Selesai berkata, kuda itu tersenyum lebar untuk pergi, lalu berbalik untuk memasang senyum untuk memarahi dengan muram, "Besok harus memikirkan cara, pisahkan mereka, lalu aku bisa mulai." Di rumah Lin Tian, Heisueyu menutup pintu, dan kemudian tersenyum pada Lin Tian dengan tangannya. "Anda pikir saya akan membunuhnya? Katakan padaku." Lin Tian duduk, bersandar ke dinding dan tersenyum pada batu giok salju hitam, sementara batu giok salju hitam mencibir, "Saya akan lihat ketika Anda memasangnya." "Aku berpura-pura. Bagaimana denganmu? Mengapa Anda memakainya?" Lin Tian tidak mengerti, dan giok salju hitam menjelaskan, "Ini sangat sederhana. Aku hanya ingin melihat beberapa badut melemparkanmu dan memaksamu melakukannya. Buat aku melakukannya, dan kamu akan bahagia." "Itu benar. Jika kamu melakukannya, maka kamu tidak bisa mengalahkan dirimu sendiri jika kamu ingin mengolah dirimu sendiri," kata giok salju hitam. Lin Tian bertanya-tanya, "Aku bilang kamu seorang pembunuh, jadi kamu peduli bagaimana aku berlatih? Saya suka melihat beberapa orang membual, dan kemudian meniup banteng itu sendiri." Heisueyu bercanda di sana. Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis, "Gadis, apakah saya harus membual?" "Iya. Misalnya." Lin Tian Xiao memandang Heisueyu, dan Heisueyu menatap Lin Tian Dao. "Jelas ada ahli yang membantu Anda dalam kegelapan, tetapi Anda harus mengatakan keahlian Anda sendiri. Aku tidak berbohong padamu tentang itu." Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis, dan Heisueyu tidak bisa percaya, "Taliku, kamu adalah pria yang tidak bisa melepaskannya. Dan di bawah tali, Anda tidak dapat menggunakan Reiki, jadi ada tanda-tanda bahwa seseorang melindungi Anda dalam kegelapan." Lin Tian tersenyum pahit setelah melihat Heisueyu salah paham begitu dalam. "Saya harap suatu hari ketika saya memberitahu Anda jawabannya, Anda tidak akan terkejut. Jangan bilang, aku sudah menduga seseorang melindungimu."
Giok salju hitam dengan Lintian sudah bisa mengatakan dengan pasti. Lintian tidak ingin menjelaskan apapun, tetapi tersenyum dan berkata, senang memilikimu sebagai pengawalku. Siapa pengawalmu? Aku mengawasimu. Lebih baik memiliki seseorang yang dapat mengancam Anda, maka saya dapat mengintip siapa yang dapat membantu Anda. Hei Sui mengatakan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Kalau begitu kamu terus mengikatku untuk melihat apakah seseorang bisa membantuku. Lintian mengulurkan tangannya dan tersenyum pada batu giok salju hitam. Hei Sui benar-benar kasar. Dia membuang tali dan menjerat Lintian. Lalu dia bersumpah, kali ini, selama dia berani bertarung, aku akan menangkapnya. Lintian berbaring tersenyum dan berkata, aku akan tidur. Saya harap Anda bisa merawat saya dengan baik. Dengan itu, Lintian menutup matanya, sementara Hei Sui duduk di sana menunggu. Tapi yang disebut ahli tidak muncul dalam semalam. Bahkan ketika Hei Sui melemparkan pisau pendek beberapa kali dan hendak menusuk Lintian, pria itu tidak muncul. Akhirnya, dia memaksa Hei Sui untuk menyingkirkan belati dan bergumam, sepertinya ahli itu pasti tahu tujuanku, jadi dia menyembunyikannya. Lalu ada ketukan di luar pintu. Apakah Anda sudah bangun, tuan-tuan? Inilah yang dimaksud kepala desa, dan batu giok salju hitam membuka pintu dan berkata sambil tersenyum, kami bangun pagi-pagi. Kepala desa tua masuk, hanya ingin mengundang 2 orang untuk sarapan, tetapi ketika Lintian diikat dengan tali hitam, dia terkejut dan berkata, anak muda, kamu. Hei Sui menyadari tali itu dan dengan cepat menyimpannya dan berkata sambil tersenyum masam, putra kami suka diikat untuk tidur. Kepala desa tua itu menatap Lintian dengan aneh, dan Lintian berkata sambil tersenyum masam, gadis pelayanku, suka aku tidur seperti ini. Hal ini membuat kepala desa tua itu terlihat bingung, namun ia tetap menyingkirkan rasa penasarannya dan membawa mereka ke bawah untuk sarapan. Tetapi bunga kecil itu duduk diam di luar, menatap hal-hal kaya di atas meja, dan air liurnya hampir sama. Melihat ini, Lintian tersenyum dan berkata, datang dan makan bersama. Xiao Hua menggelengkan kepalanya, dan Hei Sui itu bersimpati dengan gadis kecil itu, terutama Lintian yang mengizinkannya datang. Dia tidak berani datang, jadi Hei Sui pergi. Dia menarik tangannya dan berkata sambil tersenyum, anak kami memintamu untuk datang, dan kamu datang, takut pada apapun. Xiao Hua ditarik ke bawah oleh Hei Sui dan datang ke kursi. Lintian memasukkan semua makanan lezat ke dalam mangkuknya dan berkata sambil tersenyum, ayo makan bersama. Xiao Hua tidak mau. Dia loks pada pendeta tahu dan jelas takut padanya. Lintian Xiao berkata, apa yang kamu takutkan? Pendeta tahu tidak akan memakanmu. Di depan Lintian, Taois Ma secara alami berpura-pura menjadi pria yang baik dan berkata, gadis kecil, adik laki-laki ini benar. Aku bukan orang jahat. Tapi Xiao Hua berkata, kamu mencuri barang-barang kakekku dan memukulnya. Begitu kata-kata ini keluar, pemandangannya damai, dan kepala desa tua itu menatap, gadis kecil, bagaimana menurutmu? Makan cepat. Hei Sui. Tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pendeta tahu itu, pendeta tahu, ada apa? Gadis kulit hitam, ada iblis yang menyelinap ke kepala desa tua hari itu. Aku memukulinya hanya untuk menyelamatkannya. Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada kepala desa tua. Matador memandang kepala desa tua. Kepala desa tua itu mengangguk dan berkata, ya, untuk menyelamatkanku, Taois Ma membangunkanku. Kalau begitu kamu merampok kantong uang kakekku. Bunga kecil itu tidak mau mengatakannya lagi, dan kuda itu tersenyum masam panjang, yaitu kakekmu dikendalikan oleh iblis. Kepala desa tua juga menjawab, ya, gadis kecil, hari itu di jalan setapak, kepala kuda keluar untuk memukuli saya dan merampok tas saya karena ada setan di tubuh saya. Hei Sui tahu bahwa gadis kecil itu tidak akan berbohong, tetapi dia tidak tahu mengapa kepala desa tua itu juga berpura-pura bingung, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, hari apa katamu? Apalagi yang terjadi?